Baik teman-teman, mari kita lanjutkan materi TOEFL kita ya. Dan hari ini kita ada di hari ke-9, kita nanti akan belajar structure bagian kedua. Jadi di bagian structure yang mana soalnya ada 40 ya teman-teman. Nah 40 soal itu terbagi menjadi dua parts, yaitu part A sama part B. Nah part A itu jenis soalnya mirip kayak yang kita sudah kerjakan selama ini ya. Jadi teman-teman diminta mencari bagian kalimat yang hilang. Jadi di pilihan A, B, C, D yang mana yang bisa teman-teman masukkan ke dalam titik-titik supaya kalimatnya utuh dan lengkap gitu ya. Nah, di struktur bagian kedua itu soalnya sangat beda ya teman-teman. Jadi tidak ada titik-titiknya. Teman-teman diberikan kalimat utuh gitu. Nah, tapi nanti ada empat yang digarisbawahi dan teman-teman nanti akan diminta mencari di antara empat yang digarisbawahi yang mana yang mengandung error atau kesalahan seperti itu. Nah, untuk babnya sebenarnya sama dengan bab yang sudah kita pelajari, bab 1 sampai bab 8, teman-teman. Gitu ya. Nah, cuman di sini nanti tentunya vocab juga menentukan gitu. Jadi lebih lebih ketambahan dengan bagian vocab seperti itu. Jadi semakin teman-teman memiliki banyak vocab akan semakin mudah juga untuk mengerjakan struktur bagian kedua. Dan cara belajar vocab adalah dengan latihan dan kalau teman-teman menemukan kosakata baru mohon di tulis ya, dikoleksi teman-teman seperti itu. Karena kalau nggak ditulis saya jamin pasti nanti kalau nemu baru lagi lama-lama hilang yang cuman kita ingat-ingat seperti itu. Punten Mister, materi belum, iya saya lupa, mohon maaf ya teman-teman nanti setelah kelas, insya Allah tadi saya lupa untuk mengirimkan PDF untuk materi kita hari ini. Cuman untungnya adalah sebenarnya tidak ada materi baru ya untuk hari ini teman-teman. Jadi materi yang kita pelajari itu sebenarnya rangkuman atau ringkasan materi hari pertama sampai hari ke-8. Dan kita nanti akan kenalan dengan bentuk soal struktur bagian kedua saja, seperti itu. Nah, untuk PDF-nya mohon maaf saya lupa. Nanti saya kirimkan setelah kelas, teman-teman ya. Nah, jadi langsung saja kita bahas materi kita hari ini yaitu tentang error analysis atau menganalisa kesalahan di kalimat. Nah, sebelum kita ke teorinya atau materinya ya, kita pemanasan sedikit dulu. Jadi di sini saya coba memberikan beberapa kalimat yang mengandung kesalahan ke teman-teman ya. Dan mohon nanti teman-teman tebak kira-kira yang salah di dalam kalimat ini tuh kata apa? Seperti itu. Gitu ya. Nah, kalimat yang mengandung kesalahan yang pertama itu adalah Albert Einstein did not work at the hospital. Nah, apakah teman-teman menemukan ada satu kata yang salah di dalam kalimat ini? Kira-kira yang salah di kata apa, teman-teman? Iya, betul sekali. Ternyata semuanya untuk kalimat pertama ini notice ya, atau teman-teman menyadari yang salah adalah di kata worked-nya. Nah, ini adalah materi kita hari ke-1. Sebenarnya kita bahas beberapa kali ya. Hari pertama itu kita belajar tentang auxiliary atau kata kerja bantu. Kemudian beberapa kali kita bahas dan kita bahas lagi di hari ketujuh. Ya, teman-teman. Nah, auxiliary itu adalah kata kerja bantu. Salah satunya dari keluarganya do. Kan ada empat teman-teman. Ada keluarganya do, ada keluarganya be, ada keluarganya have, sama keluarganya modal. Nah, di sini ada keluarganya do yaitu did. Yang mana keluarganya do itu wajib gandengannya verb satu, bukan verb ed ya. Jadi yang salah adalah worked-nya, betul sekali teman-teman. Harusnya itu verb satu. Jadi yang benar, Albert Einstein did not work at the hospital. Kalau diartikan Albert Einstein tidak bekerja di rumah sakit itu, seperti itu. Contoh kalimat yang mengandung kesalahan yang kedua adalah an electric eel able produce electricity. Nah, apakah teman-teman ada yang tahu yang salah di kalimat ini di kata apa, teman-teman? Atau yang mungkin teman-teman rasa janggal di dalam kalimat ini itu kata apa? Atau saya kasih petunjuk ya, teman-teman. Petunjuknya adalah ini materi kita hari ke-6 tentang kata sifat. Nah, kata sifat atau adjektif itu fungsinya di dalam kalimat itu hanya satu, teman-teman, yaitu mensifati atau menjelaskan kata benda ya atau menjelaskan noun. Sedangkan di dalam kalimat an electric eel able produce electricity ini ada kata sifat yang menjelaskan kata kerja. Nah, itu nggak bisa, teman-teman. Karena kata sifat itu fungsinya menjelaskan kata benda, bukan kata kerja. Nah, adakah teman-teman yang tahu kata sifat di dalam kalimat ini yang saya maksud itu kata apa?
Nah, kalau misalnya saya lihat teman-teman ada yang menjawab produce-nya ya, misalkan diganti menjadi produced atau produces, itu nanti tetap ada yang salah teman-teman. Tetap apa namanya? Tetap ada kata sifat yang menjelaskan kata kerja. Ya, betul sekali teman-teman. Yang salah adalah di kata able. Ya, jadi able itu adalah kata sifat atau adjektif. Nah, kalau kita mau bilang mampu menghasilkan atau dapat menghasilkan, tidak bisa pakai able. Nggak bisa, maksudnya kita tidak bisa bilang able produce, nggak bisa teman-teman. Gitu ya. Nah, terus bagaimana? Nah, ini teorinya materi tentang kata keterangan, materi hari ketujuh. Nah, yang menjelaskan kata kerja, sorry, bukan materi, ya, bukan materi ketujuh ya, teman. Maksud saya gini, yang bisa menjelaskan kata kerja ini ada dua. Yang pertama kita pelajari di hari pertama, yaitu tentang auxiliary, ya, atau kata kerja bantu. Jadi kata kerja itu bisa dijelaskan oleh kata kerja lain dari keluarganya auxiliary, teman-teman. Nah, selain auxiliary atau kata kerja ya, yang bisa menjelaskan kata kerja adalah kata keterangan atau adverb materi kita hari ketujuh. Nah, jadi ada dua jenis kelas kata yang bisa menjelaskan kata kerja. Ya, yang pertama adalah auxiliary. Auxiliary itu juga kata kerja ya, teman-teman. Kemudian yang kedua adalah adverb atau kata keterangan. Nah, kebetulan di keluarganya auxiliary ya, teman-teman, lebih tepatnya di keluarganya modal, modal auxiliary itu ada yang artinya sama dengan able. Artinya itu dapat, bisa, mampu, apalagi teman-teman banyak ya. Nah, teman-teman tahu nggak kata apa di dalam keluarganya modal yang artinya itu dapat? Iya, betul sekali teman-teman. Yaitu kata can. Nah, jadi yang salah adalah able-nya, itu harusnya yang benar adalah can. Gitu ya. Jadi kalimat yang benar, an electric eel can produce electricity. Seekor belut listrik dapat atau mampu atau bisa menghasilkan listrik. Seperti itu. Nah, jadi di situ pakainya can produce. Loser, kalau misalnya able tetap, produce-nya kita ganti menjadi to verb satu, yaitu to produce, apakah bisa? Nah, jawabannya tidak bisa, teman-teman. Karena kalau kita bilang an electric eel able to produce electricity, tidak ada predikatnya nanti. Karena to verb satu, yaitu to produce, tidak bisa jadi predikat. Gitu ya. Jadi satu-satunya yang bisa kita lakukan untuk ketika kita mau rubah ya teman-teman, yaitu able-nya itu kita rubah jadi can. Seperti itu. Nah, kemudian contoh kalimat yang mengandung kesalahan berikutnya adalah, em, sorry, maaf teman-teman ya, kepencet. Nah, kalimat berikutnya yang saya tapi karena tadi sudah terpencet ya, jadi mungkin untuk soal ini kita bahas bersama. Nah, di dalam kalimat ini ada juga kesalahan, yaitu the method new was proven to be effective. Nah, di dalam kalimat ini ada dua kata yang kebalik posisinya. Jadi harusnya urutannya adalah A dulu baru B, tapi di dalam kalimat ini ada B dulu baru A. Gitu ya. Jadi ditukar tempatnya. Yang mana nggak bisa. Ini adalah di dalam kalimat ini ada kesalahan materi kita hari ke-6 teman-teman. Tentang kata sifat ya. Jadi kalau ada kata sifat, dia nempel dengan kata benda yang dijelaskan, urutannya adalah kata sifatnya dulu baru kata benda. Gitu ya, gak boleh dibalik seperti itu. Nah, jadi kalimat yang benar bukan the method new ya, tapi the new method. Betul sekali Miss Anissa. Jadi kalimat yang benar, the new method was proven to be effective. Metode baru itu atau metode yang baru itu terbukti ampuh. Seperti itu. Nah, kemudian di kalimat berikutnya, eh, di dalam kalimat ini juga mengandung kesalahan ya, teman-teman. Contoh kalimat yang salah berbunyi, Faker is the most best LOL player in the world. Nah, ternyata sudah didulu nih sama Miss Sarah nih. Ya, betul sekali. Jawabannya adalah most, Miss. Jadi di dalam kalimat ini ada pemborosan, teman-teman ya. Ada kata yang harusnya itu kita hapus seperti itu. Betul sekali. Jadi mungkin buat teman-teman ini ada vocab yang ada, mungkin buat teman-teman ada yang merasa baru ya. Jadi beberapa kata itu tidak bisa mendapatkan tambahan the most ataupun est karena dia berubah bentuk teman-teman, yaitu kata best ini. Jadi best ini sebenarnya awalnya dia kata dari kata good, artinya baik atau bagus. Untuk bilang lebih baik atau lebih bagus atau bentuk komparatifnya ya, kita pakainya better.
Nah, kemudian bentuk superlatif, caranya kita bilang yang paling, teman-teman, itu adalah the best. Nah, the best itu sudah artinya yang terbaik atau yang paling baik. Nah, tidak perlu ditambahkan most, the most best itu pemborosan ya. Tidak perlu juga ditambahkan est, the bestest. Jangan teman-teman ya. Itu kata yang tidak baku seperti itu. Jadi good, better, the best. Jangan ditambahkan most lagi karena nanti ada double penanda superlatif seperti itu. Jadi mostnya kita hapus. Kalimat yang benar, Faker is the best LOL player in the world. Jadi Faker itu pemain LOL terbaik di dunia. Seperti itu. Nah, kemudian contoh terakhir, misalkan kalimat yang mengandung kesalahan adalah one the most important skills to acquire is communication. Nah, mungkin teman-teman sebelum saya yang menjelaskan nih, adakah yang tahu nih kira-kira yang aneh atau yang salah di dalam kalimat ini nih apa, teman-teman? Kalau teman-teman misalnya dulu di hari ke-6 mungkin masih ingat ya, di contoh itu bab ini keluar. Ya, betul sekali, Mister Denny. Betul sekali, teman-teman. Di kata one-nya itu ya, harusnya ada of setelahnya. Jadi kalimat yang benar bukan one the most ya. Nah, dulu waktu di contoh itu, di contoh tentang apa latihan ya sebelum kita ke latihan dulu. Kalau teman-teman menemukan ada penanda jumlah misalnya one, two, three, four, five, six dan seterusnya atau misalnya many, some, all, most yang artinya sebagian besar ya. Kemudian setelahnya kok ada of-nya maka tidak boleh langsung ketemu kata benda, harus ada the-nya. Nah, kalau ini tadi dibalik teorinya teman-teman, tapi maksudnya sama ya. Jadi kalau ada penanda jumlah langsung ketemu the itu sebenarnya di tengah-tengahnya ada of-nya atau harus ada of-nya. Seperti itu. Jadi kalimat yang benar, one of the most important skills to acquire is communication. Salah satu dari kemampuan-kemampuan yang paling penting untuk dimiliki adalah komunikasi. Seperti itu. Nah, ini tadi adalah sambil kita mereview materi-materi yang sebelumnya sudah kita pelajari ya dari bab 1 sampai bab 8, acak gitu ya, teman-teman. Di dalam kalimat yang mengandung kesalahan, seperti itu. Jadi ini bisa dibilang sambil kita melakukan pengantar introduction ke bab 9 error analysis, sekaligus kita review materi-materi yang sebelumnya. Jadi supaya teman-teman menemukan sambungan seperti itu. Nah, dari contoh-contoh tadi, teman-teman, sebenarnya tadi sedikit saya memberikan gambaran gitu ya, bahwa si pembuat soal, yaitu ITS ya teman-teman, yang membuat TOEFL ini, ketika dia membuat soal struktur bagian kedua atau namanya error analysis, itu ada 4 kategori kesalahan. Nah, dengan mengetahui teman-teman dengan mengetahui keempat jenis ini, teman-teman bisa mengantisipasi. Ya, jadi dengan materi yang sudah kita pelajari bab 1 sampai bab 8, kemudian teman-teman mengetahui ada 4 kesalahan ini, jadi teman-teman bisa mengira-ngira kira-kira apakah yang pertama, apakah yang kedua, yang ketiga, atau yang keempat. Nah, teman-teman nanti akan bisa menentukan yang salah yang mana, seperti itu. Nah, kesalahan yang pertama itu adalah misformation, teman-teman. Jadi misformation ini artinya adalah pembentukan yang keliru. Nah, maksudnya adalah si pembuat soal ketika dia membuat soal struktur bagian kedua itu yang awalnya kalimat utuh itu kalimat yang sudah benar, teman-teman. Kemudian ada satu kata yang dirubah, dibentuk ulang sama si pembuat soal. Gitu ya. Akhirnya grammarnya atau strukturnya jadi salah. Dan jenis misformation ini ada dua, teman-teman. Nah, contohnya tadi yang Albert Einstein did not work tadi. Ya kan? Nah, did itu tidak bisa pakai verb ed, entah itu verb 2 atau verb 3 tidak bisa, teman-teman. Oke, did itu gandengannya verb 1. Jadi walaupun sama-sama verb atau kata kerja ya, kalau bentuknya beda, penggunaannya juga beda. Nah, kalau did gandengannya verb 1, auxiliary verb, materi hari pertama, teman-teman. Oke, nah jadi jenis misformation yang pertama ini kelas kata. Kelas katanya sudah benar ya, tapi bentuknya yang salah. Jadi harusnya verb 1 sama si pembuat soal dirubah jadi verb ed, entah itu verb 2 atau verb 3. Seperti itu. Nah, kemudian untuk jenis misformation yang kedua, contohnya yang unelectric ill able produce electricity. Nah, ini ketika si pembuat soal itu mengganti kata yang harusnya benar menjadi salah, teman-teman, itu kelas kata-kata yang diganti juga ikut berubah. Jadi ikut salah kelas katanya. Nah, jadi kalau teman-teman menemukan ada
kata kok kelas katanya tidak bisa harusnya di situ, berarti ya sudah yang salah itu gitu teman-teman. Gitu ya. Nah, jadi able itu kata sifat, yang benar harusnya pakainya can, kata kerja dari keluarganya auxiliary. Seperti itu. Gitu ya. Nah, dan untuk misformation ini teman-teman itu adalah jenis soal di error analysis yang paling banyak. Jadi dari 25 soal, mulai nomor 16 sampai nomor 40, bisa dibilang hampir seluruhnya itu adalah misformation. Nah, tapi justru gara-gara ini, jenis soal sisanya ini jadi kelihatan sulit. Karena kita udah terlalu sering atau terlalu apa ya teman-teman, terlalu menganggap semua cara mengerjakannya itu kayak misformation. Ternyata ada 3 jenis kesalahan atau jenis soal yang lain. Nah, yang ini perlu teman-teman ketahui juga seperti itu, bahwa ada juga selain misformation ada yang namanya misordering. Dari kata order artinya urutan, teman-teman. Nah, misordering ini si pembuat soal itu menukar 2 tempat yang harusnya urutannya A dulu baru B. Nah, itu jadi B dulu baru A, jadi ketukar kebalik, teman-teman. Nah, contohnya misordering tadi adalah yang new method tadi. Jadi kalimat yang benar itu the new method was proven to be effective. Nah, tapi sama si pembuat soal, new method ditukar tempatnya. Jadi method new. Dan ini nanti pasti dua-duanya digarisbawahi, teman-teman. New-nya digarisbawahi, metodenya juga digarisbawahi jadi satu seperti itu. Gitu ya. Jadi bisa dibilang misordering ini sudah dipastikan dua-duanya nanti digaris bawahi. Jadi kalau teman-teman menemukan ada 2 kata kok digaris bawahi jadi satu, ada kemungkinan itu adalah misordering. Seperti itu. Kemudian berikutnya ada addition dari kata add ya teman-teman, artinya menambahkan. Nah, addition ini adalah penambahan kata yang tidak diperlukan. Nah, ketika ditambahkan kata itu sama si pembuat soal di situ gitu ya, di tempatnya itu jadi salah kalimatnya. Karena pemborosan jadinya teman-teman. Contoh dari edition tadi adalah yang Faker is the most best LOL player in the world. Nah, harusnya nggak perlu pakai most karena best itu sudah bentuk superlatif. Jadi nggak perlu ditambahkan pembentuk superlatif lagi karena nanti jadi pemborosan superlatif gitu teman-teman. Oke, jadi jawaban kalimat yang benar mostnya harus dihapus. Faker is the best LOL player in the world. Sama si pembuat soal tiba-tiba dimasukin most seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir ada omission dari kata omit, teman-teman. Artinya menghapus, menghilangkan, menghilangkan, menghapus, mengambil seperti itu ya. Nah, omission ini artinya adalah penghilangan kata yang harusnya ada di dalam kalimat ya, tapi sama si pembuat soal itu dihapus, teman-teman. Jadi salah kalimatnya. Dan perlu teman-teman ketahui, omission ini yang dihapus itu kadang kata-kata yang kelihatannya sepele, teman-teman. Misalnya kata in, misalnya kata the, misalnya kata is gitu ya. Misalnya kata misalnya kata to. Nah, tapi karena kata-kata yang kelihatannya sepele ini hilang, kalimatnya jadi berantakan. Grammarnya itu jadi acak-acakan, teman-teman. Ya, misalnya nih, ini kan pembentuk keterangan. Kalau nggak ada ini nih, teman-teman, di kalimat faker ini ya, objeknya nanti jadi 2. Kata benda setelah to be-nya ada 2. Yang pertama the best player ya, the best LL player. Yang kedua adalah the world. Yang mana jadi pemborosan seperti itu. Jadi yang kedua harus dijadikan keterangan. Maksud saya seperti itu ya. Jadi walaupun yang dihilangkan sama si pembuat soal itu kadang kata-kata yang kelihatannya sepele, nah tapi itu justru membentuk gramatikal yang teratur atau yang sesuai, yang apa ya teman, yang baku, yang benar seperti itu. Nah, contoh omission tadi di ketika kita latihan di awal tadi ya, itu adalah yang one the most important skills to acquire is communication. Harusnya ada of-nya di tengah-tengahnya one sama the. Jadi harusnya one of the most important skills to acquire is communication. Salah satu dari kemampuan-kemampuan yang paling penting untuk dimiliki adalah komunikasi. Seperti itu. Gitu ya. Nah, sekarang kita coba ke contoh soalnya. Jadi supaya teman-teman tidak ada maksud saya tidak hanya membayang-bayangkan ya, tapi langsung melihat contohnya. Jadi nanti teman-teman akan menemukan di error analysis mulai nomor 16 di bagian struktur ya. Bentuk soalnya seperti ini, teman-teman. Jadi ada kalimat tidak ada titik-titik sama sekali ya, tapi dari kalimat lengkap seperti ini ada 4 yang digaris bawahi dan teman-teman diminta mencari yang mana yang keliru atau yang error seperti itu.
Nah, yang tidak digaris bawah itu petunjuk teman-teman ya, karena itu sudah pasti benar teman-teman. Tapi yang digaris bawah itu salah satu ada yang salah. Nah, kalau teman-teman belum terbiasa untuk mengerjakan error analysis ini ya, itu bisa menggunakan cara yang agak lama. Tapi nggak apa-apa, karena memang pembiasaan dulu. Ya, nah cara yang agak lama itu yang bagaimana? Yang selama ini kita pelajari dari bab 1 sampai bab 8, yaitu teman-teman cek dulu kelengkapan kalimat. Cari predikatnya dulu. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ sudah ada verb 2 ya, yaitu develop teman-teman. Subjeknya berarti cek sebelumnya ada kata benda lepas tidak. Nah, di situ ada kata benda cultures dijelaskan oleh kata sifat much. Nah, ini subjeknya ya. Kata benda intinya di cultures itu, teman-teman. Kemudian setelahnya predikat karena develop itu butuh objek ya. Di situ ada objeknya yaitu their own agricultural techniques. Ini objeknya di kata benda teknik dijelaskan oleh kata sifat gitu ya. Dan di depan sendiri sebelum koma itu ada kombinasi dari preposisi diikuti kata benda setelahnya ya. Yang mana kalau teman-teman menemukan seperti ini anggap dia sebagai keterangan. Nah, berarti secara kelengkapan susunan kalimat ini sudah lengkap. Tidak ada yang hilang ya. Keterangan, koma, subjek, predikat, objek. Nah, berarti sentencing alias bab 1 sampai bab 5 tidak ada masalah, teman-teman. Nah, kalau ada masalah seperti ini berarti babnya adalah phrasing. Kalau bab phrasing, teman-teman menganalisanya itu dari setiap yang digarisbawahi, itu letaknya di mana, seperti itu. Nah, kita cek dulu yang alpha. Yang alpha itu masuk ke dalam keterangan ya, teman-teman. Dan over di sini kelas katanya adalah preposisi. Oke, fungsinya merubah kata setelahnya menjadi keterangan dan over diikuti kata benda waktu itu boleh, teman-teman. Gitu ya, artinya selama seperti itu atau sepanjang seperti itu. Nah, berarti yang alfa ini tidak ada masalah secara kelas kata maupun secara makna. Gitu ya, atau pemilihan katanya nggak ada masalah. Kemudian berikutnya, yang bravo itu kan masuknya di subjek ya. Berarti kita cek bagian subjek ini. Nah, kalau teman-teman menemukan ada kata match di garis bawahi, teman-teman harus ingat, match ini punya teman, punya kembaran. Ya, punya kawan dia teman-teman. Yang mana ini kita sebut atau kita bahas di hari kelima ketika kita belajar double komparatif. Gitu ya. Tidak tidak semua kata sifat itu bisa kita tambahkan more sama er, teman-teman. Nah, salah satunya match ini itu nggak bisa matcher atau more match, nggak bisa teman-teman. Gitu ya. Nah, jadi bedanya dulu juga saya jelaskan bedanya many sama match apa. Nah, bedanya mungkin sekarang saya ulangi sedikit ya, teman-teman. Many itu menjelaskan khusus untuk kata benda yang bisa dihitung. Artinya setelahnya wajib jamak bendanya. Oke, jadi bendanya harus jamak teman-teman atau plural. Sedangkan untuk much itu khusus untuk benda yang tidak bisa dihitung atau uncountable. Jadi benda yang tidak bisa jamak, tidak bisa plural teman-teman. Gitu ya. Nah, jadi untuk menentukan apakah match itu sudah benar, kita harus cek apakah setelahnya uncountable bukan. Kalau misalkan uncountable berarti match sudah benar, tapi kalau ternyata dia jamak, nah berarti tidak bisa pakai match. Nah, benda yang dijelaskan di situ ada S-nya, jelas-jelas cultures, berarti dia jamak, teman-teman. Jadi kalau di materi hari kita pertama ya, kalau ada kata benda ditambah S, berarti dia itu kata bendanya jamak. Nah, kalau kata bendanya jamak atau plural, jadi nggak bisa pakai much, teman-teman. Pakainya adalah many. Gitu ya. Jadi ketemu jawabannya adalah yang bravo. Kalimat yang benar, over the course of history, many cultures developed their own agricultural techniques. Sepanjang perjalanan sejarah, banyak kebudayaan mengembangkan teknik-teknik agrikultural mereka sendiri. Seperti itu. Oke, jadi diingat-ingat setiap teman-teman di soal error analysis kok menemukan match sama many yang mana dua-duanya kelas katanya sama-sama kata sifat ya. Cuman mereka beda penggunaan, teman-teman. Nah, baru dilihat kata bendanya. Ini yang saya maksud juga kenapa di awal tadi saya menyebutkan selain yang sudah kita pelajari dari bab 1 sampai bab 8, vocab itu juga sangat diperlukan di error analysis dan cara memperkaya vocab adalah dengan sering-sering ketemu, sering-sering latihan, teman-teman. Oke, seperti itu. Contoh kedua, caranya sama, teman-teman cari dulu kata kerja sebagai predikat ya kalau belum terbiasa. Nah, di sini ada predikat has, ini auxiliary, teman-teman.
auxiliary ya. Nah, kata kerja yang dibantu itu adalah verb 3 yaitu had. Nah, have kan gandengannya verb 3 ya, teman-teman. Nah, berarti sudah ada predikat nih, auxiliary verb nih, teman-teman. Nah, subjeknya itu berada di tengah-tengahnya. Subjeknya diapit oleh auxiliary verb. Ini adalah bentuk inversi materi kita hari keempat. Nah, kenapa kok diinversi? Karena kalau teman-teman lihat di depan sendiri atau sebelumnya subjek, itu ada keterangan yang maknanya negatif, dipindah sebelum subjek dan tidak ada koma setelahnya. Ya, penanda inversi nomor 3, teman-teman. Oke, materi kita hari keempat. Nah, berarti sampai sini nggak ada masalah ya. Eh, tidak ada grammar grammar error atau grammatical error ya. Kemudian kalau ditarik ke belakang lagi, as great an impact on society us. Nah, ini ada gandengan us ya, menjelaskan kata great ini, teman-teman. Nah, objeknya adalah an impact. Impact itu tunggal karena dia pakai an. Nah, nggak ada masalah teman-teman yang Charlie ya. Kemudian on itu adalah preposisi yang merubah kata benda society setelahnya ini menjadi keterangan. Seperti itu. Nah, kemudian as yang ini itu dia adalah preposisi. Nah, ini yang salah adalah yang delta, teman-teman. Sebentar, apakah teman-teman ada yang... Iya, ternyata Miss Sharon sudah menjawab ya. Jawabannya adalah yang delta. Betul, teman-teman. Jadi grow itu kelas katanya adalah kata kerja atau verb. Sedangkan kalau teman-teman lihat sebelumnya itu ada kata the. Ini materi kita hari ke-6 tentang kata sifat. Lebih tepatnya determiner. Nah, determiner itu adalah jenis kata sifat yang wajib ada kata benda setelahnya. Kecuali di kasus superlatif ya, teman-teman, yang the most tadi, yang paling. Tapi kan di sini nggak ada yang palingnya tuh. Nah, maka wajib setelahnya ada kata benda dulu, baru nabrak bagian kalimat berikutnya. Misalnya predikat seperti ini. Nah, kalau teman-teman lihat sebelumnya kata grow itu nggak ada kata benda sama sekali, teman-teman. Hanya ada kata sifat juga, kata sifat lain. Artinya, grow ini harusnya tempatnya kata benda, bukan kata kerja. Oke? Nah, harusnya bukan grow tapi growth. Gitu ya. Grow itu kata kerja verb 1, teman-teman. Kalau growth pakai TH ya, itu adalah kata benda artinya pertumbuhan. Jadi kalimat yang benar, rarely has a communication technology had as great an impact on society as the rapid growth of the internet. Jarang sekali sebuah atau sejenis teknologi komunikasi telah memiliki dampak yang sama besarnya terhadap masyarakat seperti pertumbuhan yang cepat dari internet. Seperti itu. Nah, itu tadi kedua contoh misformation ya, teman-teman. Yang pertama misformation yang kelas katanya keliru. Yang kelas katanya benar. Many sama much itu sama-sama kata sifat tapi beda penggunaan ya. Yang kedua ini kelas katanya keliru, teman-teman. Jadi grow itu kata kerja, harusnya growth kata benda. Seperti itu. Nah, kemudian contoh berikutnya. Nah, kalau teman-teman sudah terbiasa dengan error analysis itu enak. Teman-teman tinggal scan dan skim. Tinggal scan maksud saya, maaf. Kalau skim itu di reading ya. Kalau scan itu kita tarik dari depan ke belakang, langsung di situ ada shapes itu verb SES ya, teman-teman. Verb SES, teman-teman harus ingat bahwa dipakainya itu ketika subjeknya tunggal atau nggak bisa dihitung. Intinya kata benda yang bukan jamak. Nah, erosion itu kata benda yang tidak bisa dihitung. Jadi dianggap tunggal. Jadi sudah benar teman-teman verb SES ya. Kemudian landscapes objek ya. In much the... Nah, yang salah adalah yang Charlie. Sama kayak yang dicontoh tadi. Jadi same itu adalah kata sifat kelas katanya teman-teman. The same ya. Manner itu adalah kata benda. Kalau ada kata sifat nempel dengan benda yang dijelaskan, nah itu wajib urutannya kata sifatnya dulu baru kata benda. Gitu ya. Jadi kalimat yang benar, erosion by wind shapes landscapes in much the same manner as erosion by water does. Seperti itu. Ini materi hari ke-6 ya, teman-teman, tentang kata sifat, lebih tepatnya ke peletakannya atau penempatannya ketika nempel dengan benda yang disifati atau dijelaskan. Oke, lanjut ke contoh berikutnya. Caranya sama, tarik dari depan ke belakang kalau teman-teman sudah terbiasa. Fossils are made them up. Nah, yang salah di sini. Ini materi kita hari ketiga tentang kata kerja, teman-teman. Lebih tepatnya kata kerja pasif. Kalau teman-teman menemukan susunan be verb 3, itu kan pasif ya. Dan teman-teman
Boleh buka catatan kalau atau kalau teman-teman masih ingat, kata kerja kalau sudah dipasifkan itu tidak boleh lagi punya objek. Sedangkan di sini ada be verb 3 setelahnya tiba-tiba ada objek. Jadi itu harus dihapus objeknya. Ini adalah penambahan kata yang tidak perlu, teman-teman ya, atau sebutannya addition. Oke. Jadi kalimat yang benar tidak perlu pakai them ya. Kalimat yang benar, fossils are made up of the remains of once living organisms. Fosil itu tersusun atau terbuat dari sisa-sisa organisme yang dulu hidup. Seperti itu. Kemudian contoh yang terakhir, ya contoh terakhir teman-teman. Sama, tarik dari depan ke belakang. Energy in various forms, forms ini jamak ya, karena dijelaskan oleh kata sifat various, artinya beragam atau bermacam-macam. Nah berarti bendanya nggak boleh tunggal ya, namanya aja beragam atau bermacam-macam, berarti pasti banyak. Seperti itu. Jadi yang alpha nggak ada masalah, in various forms. Is, nah karena subjeknya energi ya teman-teman, hati-hati subjeknya energi dia pakai is seperti itu. Dan yang perlu teman-teman ingat lagi adalah yang tidak digarisbawahi itu sudah benar. Jadi energi udah benar, is juga sudah benar karena nggak digarisbawahi ya teman-teman. Kemudian the driving force, nah driving itu dia adalah participle ya, lebih tepatnya yang present participle artinya yang me. Jadi ini kalau kita artikan kata per kata, gaya yang mendorong atau gaya pendorong, faktor dibalik lah seperti itu. Gitu ya. Nah, yang Bravo ini nggak ada masalah teman-teman. Gaya yang mendorong itu maksudnya gaya yang melatar belakangi. Gaya yang yang menjadi penyebab. Jadi yang Jadi verb ing nggak ada masalah, aktif ya. Kalau yang Charlie, behind, itu preposisi merubah kata benda setelahnya menjadi keterangan, tidak ada masalah. Dan boleh teman-teman. Nah yang salah adalah yang delta. Ini materi kita hari ke-6 juga tentang kata sifat. Nah lebih tepatnya kalau teman-teman masih ingat ya, dulu ketika kita belajar adjektif atau kata sifat itu dibagi menjadi 3 jenis. Ya kan teman-teman, ada namanya determiner, kemudian ada juga deskriptif atau epithet, beberapa buku nyebutnya epithet. Kemudian yang terakhir adalah noun adjunct. Nah, kita fokus ke yang determiner, teman-teman. Di keluarga determiner, lebih tepatnya nomor satu, itu ada dari keluarganya artikel. Artikel itu menentukan benda yang kita maksud itu sudah jelas atau belum. Nah, salah satu keluarganya ada kata the, teman-teman. Dan saya masih ingat kalau nggak salah dulu saya menjelaskan ke teman-teman, salah satu benda yang sudah jelas itu adalah benda yang diciptakan Tuhan cuma ada satu. Contohnya matahari gitu ya. Contohnya dunia itu kan diciptakan cuma satu gitu teman-teman. Jadi the world, the sun seperti itu. Kalau kita ngomong sama orang nih misalkan mataharinya sangat panas misalnya. Pasti orangnya tahu teman-teman. Matahari yang mana yang kita maksud. Ya kan? Nah itu yang saya maksud bendanya sudah jelas. Atau bendanya cuma diciptakan Tuhan cuma ada satu. Nah itu wajib pakai the. Kalau ditempatkan sebagai kata benda seperti ini. Gitu ya. Jadi ini kehilangan kata the saja, teman-teman. Harusnya kalimat yang benar adalah energy in various forms is the driving force behind all processes in the universe. Dan kalau teman-teman ingin ngecek ya di Google misalnya kata benda apa aja sih yang diciptakan Tuhan cuma ada satu itu namanya singularity noun teman-teman. Oke, contohnya matahari, contohnya world, contohnya universe, dan lain-lain. Gitu ya. Nah sebelum kita ke latihan soal nih buat teman-teman nih. Mungkin ada yang pengen teman-teman tanyakan dulu. Jadi kalau teman-teman mau mute boleh atau kalau mau teman-teman tulis di chat juga silahkan. Silahkan teman-teman. Oke, sepertinya belum ada pertanyaan ya. Kalau gitu mari kita coba ke latihan buat teman-teman dan seperti biasa mohon teman-teman coba dulu. Jangan takut salah, jangan takut beda dengan teman-teman yang lain. Intinya teman-teman kerjakan dulu sepemahaman teman-teman. Nanti tugas saya adalah meluruskan atau menjelaskan jawaban yang benar atau yang salah seperti itu. Nah silakan di sini sebentar. Sebelumnya mohon izin saya mute kembali dulu ya supaya tidak ada suara bocor dan teman-teman bisa lebih fokus untuk latihannya. Silahkan teman-teman coba dulu ya, waktunya 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman.
Oke, waktunya sudah habis. Silahkan jawaban teman-teman boleh dikirim di chat, lalu kita bahas bersama ya, teman-teman. Dan saya lihat ada jawaban Bravo, Travels, berarti yang Bravo, oke. Bravo, sepertinya teman-teman semuanya menjawab Bravo. Mari kita cek bareng ya. Kalau ditarik dari depan ke belakang, sound waves, gelombang suara maksudnya ya, teman-teman. Can travels, ya betul sekali. Jawabannya adalah yang Bravo. Ini materi hari pertama tentang auxiliary. Lebih tepatnya modal auxiliary, teman-teman. Nah, modal auxiliary itu gandengannya itu pasti verb satu, apapun subjeknya, teman-teman. Gitu ya. Nah, jadi harusnya bukan travels, tapi travel saja. Nggak perlu pakai S, teman-teman. Oke, diingat-ingat modal auxiliary gandengannya adalah verb satu atau verb dasar, bentuk dasarnya, kata dasar dari kata kerjanya, teman-teman. Jadi kalimatnya harusnya sound waves can travel faster through solids than through gases. Jadi gelombang suara itu bisa merambat gitu ya, lebih cepat melalui zat padat daripada gas. Seperti itu atau benda padat gitu ya daripada benda gas. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan teman-teman coba dulu 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Alright, waktunya habis dan saya lihat teman-teman menjawab alpha, alpha, much, berarti alpha ya. Nah, sepertinya teman-teman semua menjawab alpha. Ya, betul sekali. Ini tadi yang saya sampaikan ya. Kalau teman-teman menemukan ada much atau many yang digaris bawahi, teman-teman harus ingat bahwa ada temennya. Misalkan kalau digaris bawahi much, much ini punya teman namanya many. Nah, teman-teman cek apakah harusnya pakai many atau pakai much seperti itu. Gitu ya. Nah, jadi jawabannya adalah yang alpha. Ada pertanyaan dari Miss Anissa, Mister ini emang nggak ada ABCD-nya ya? Ada Miss, tapi kalau waktunya sudah habis baru keluar ya. Jadi ini ada memang agak-agak samar. Match ini yang A, are composed itu Bravo seperti itu. Tapi kalau waktunya udah habis keluar. Jadi teman-teman kalau urutannya dari depan ya, yang di garis bawah paling depan itu A, yang nomor 2 B, yang ketiga C, yang keempat itu delta seperti itu. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan teman-teman coba dulu ya, jangan takut salah. Waktunya 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Alright, waktunya habis. Silahkan jawaban teman-teman dikirim di chat dulu ya. Nanti kita bahas bersama dan saya lihat ada jawaban alpha, 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 alpha. Oke, sepertinya semua menjawab alpha. Mari kita cek. Kalau ditarik dari depan ke belakang, the beaks of finches not alike those. Ya, betul sekali. Jawabannya alpha, teman-teman. Jadi alike itu adalah kata sifat. Dan kata sifat itu tidak bisa menjelaskan kata ganti. Kata sifat itu hanya bisa menjelaskan kata benda, teman-teman. Gitu ya. Nah, eh, dan kata sifat juga nggak boleh punya objek. Kan fungsinya kata ganti itu kalau nggak subjek ya objek. Mirip kayak kata benda, teman-teman. Nah, yang boleh punya objek itu cuma dua. Kalau nggak kata kerja ya preposisi. Nah, karena di soal sudah ada kata kerja sebagai predikat. Nah, ini tempatnya preposisi, teman-teman. Ada preposisi itu yang artinya sama dengan alike. Tapi alike itu kata sifat, kalau preposisinya itu adalah like saja. Jadi e-nya teman-teman hapus. Gitu ya. Jadi kalimat yang benar, the beaks of finches not like those of woodpeckers, atau sekalian teman-teman ganti menjadi unlike. Itu juga preposisi, teman-teman. Jadi boleh not like, boleh unlike. Those of woodpeckers are adapted to different feeding habits. Jadi uh, paruh atau ini ya, ya paruh burung dari burung finches, burung pipit kalau nggak salah, teman-teman. Itu tidak seperti paruh-paruh dari burung pelatuk
diadaptasi atau mengalami adaptasi terhadap kebiasaan makan yang berbeda. Seperti itu. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan teman-teman coba lagi 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, waktunya sudah habis dan saya lihat teman-teman menjawab alfa. Alfa, was harusnya were. Oke, mari kita cek teman-teman. Ya, sepertinya semua menjawab alpha ya. Mari kita cek. Kalau ditarik dari depan ke belakang, there was six. Nah, dari sini aja udah kelihatan ya. Betul sekali jawabannya adalah yang alpha, teman-teman. Six European nation itu adalah subjeknya. Jadi ini inversi. Kenapa diinversi? Karena ada penanda inversi nomor satu, yaitu there yang dipindah ke depan sendiri tanpa ada koma setelahnya. Materi kita hari keempat, teman-teman ya. Jadi kalimat yang benar itu harusnya bukan pakainya was karena subjeknya jamak ya, harusnya pakainya were. Kalimat yang benar, there were six European nations that initially formed the European Economic Community in 1957. Ada enam bangsa Eropa yang awal mulanya membentuk komunitas atau masyarakat ekonomi Eropa pada tahun 1957. Ya, that's right. Jawabannya yang alfa, teman-teman. Lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan teman-teman coba dulu ya. 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, waktunya sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat ya. Dan saya lihat ada jawaban alfa, ada juga jawaban delta. Oke, antara alfa atau delta ya. Ada juga jawaban Charlie. Dan jawaban yang tepat adalah Charlie, teman-teman ya. Nah, jadi gini, saya jelaskan. Kalau kita tarik dari depan ke belakang, the first steam engine subject, predikatnya adalah was used, digunakan pasif ya. Alpha nggak ada masalah karena setelahnya nggak ada objeknya, teman-teman. Kemudian to pump, Bravo juga nggak ada masalah. To diikuti verb satu. Ya, dia aktif karena setelahnya ada objeknya itu water, teman-teman. Kemudian setelahnya ada conjunction nih, but. Nah, they itu kata ganti. Kalau teman-teman menemukan kata ganti di garis bawah, teman-teman cek dulu kembalinya ke siapa. Nah, di dalam kalimat ini, di sebelum-sebelumnya yang sudah disebut ya, itu tidak ada kata beda jamak, teman-teman. Ini kan ngomongin adalah the first steam engine ya, mesin uap pertama. Dia tunggal. Jadi nggak bisa pakai they, pakainya adalah it, teman-teman. Oke, jadi harusnya it dan karena dia pakai it nggak bisa pakai were ya. Otomatis were-nya juga ikut ganti menjadi was. Nah, jadi jawabannya Charlie harusnya the first steam engine was used to pump water but it was later adapted for use in locomotives. Nah, saya tahu kenapa teman-teman ada yang menjawab delta karena di hari ketujuh kita belajar bahwa kalau ada preposisi setelahnya diikuti kata kerja harus diingkan atau namanya gerund ya kan. Mungkin teman-teman berpikiran seperti itu ya. Nah, tapi perlu teman-teman ketahui bahwa use itu adalah bentuk kata benda juga. Artinya penggunaan, teman-teman. Oke. Nah, jadi dia bisa jadi kata kerja artinya menggunakan ya, yang bisa dibentuk-bentuk jadi using, used, uses itu teman-teman. Tapi dia juga jadi kata benda. Nah, kalau kata benda nggak bisa diingkan, yang bisa diingkan cuma kata kerja teman-teman. Jadi use ini sudah benar, dia kata benda di sini use-nya, bukan kata kerja ya, kata benda murni teman-teman. Jadi itu tadi nanti kalau diartikan mesin uap pertama digunakan untuk memompa air. Namun, mesin tersebut nantinya diadaptasi untuk penggunaan pada lokomotif atau kereta api seperti itu.
Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silakan di teman-teman coba dulu, jangan takut salah. 30 detik dimulai dari sekarang. Silakan teman-teman. Alright, waktunya habis teman-teman. Silahkan jawabannya boleh dikirim di chat dulu ya. Nanti kita bahas bersama. Dan saya lihat ada jawaban delta, ada juga alpha, alpha, alpha. Oke, antara alpha atau delta. Mari kita cek bareng teman-teman. Kalau ditarik dari depan ke belakang, the content of scientific journals nah is ini karena subjeknya the content ya teman-teman. Kalau journals ini karena ada of-nya itu, preposisi dia menjadi keterangan. Nggak bisa jadi subjek. Jadi subjeknya karena the content, jadi nggak ada masalah pakai is. Kemudian setelahnya, nah ini juga perlu teman-teman ketahui ya, set di sini bukan verb satu teman-teman. Set di sini adalah verb 3. Oke, jadi bentuk verb satu, verb 2, verb 3 dari set itu sama kayak cut, sama kayak hit. Ya, bentuknya sama atau tetap. Jadi verb satunya set artinya mengatur gitu ya. Verb 2-nya adalah set juga mengatur tapi lampau. Kemudian ada set itu verb 3-nya. Nanti kalau dia pasif ya jadinya diatur seperti itu. Atau ditentukan maksudnya seperti itu. Jadi verb satu, verb 2, verb 3-nya set itu tetap. Nah, karena ada to be kan nggak mungkin verb satu atau verb 2 ya teman-teman. Jadi setnya yang alpha ini adalah verb 3. Jadi nggak ada masalah yang alpha, sudah benar. Kemudian by editorial boards, jadi para pimpinan editorial atau para pihak apa ya, para penanggung jawab editorial, intinya yang orang-orang yang bertugas di bagian edit-editan gitu ya, editorial. Jadi Bravo nggak ada masalah juga teman-teman. Dia jamak karena tidak ada penanda jumlah di sini. Kalau ada benda yang bisa dihitung, tapi kok nggak ada penanda jumlahnya sebelumnya ya, berarti itu jamak teman-teman. Untuk mengeneralisasikan, bukan over sih, tapi intinya untuk memukul rata lah seperti itu. Jadi harus dijamakkan. Oke, jadi yang Bravo tidak ada masalah. Kalau yang Charlie does not determine, nah kata kunci teman-teman adalah di kata ini teman-teman. Determine. Determine itu artinya adalah menentukan. Ini materi kita hari ketiga teman-teman. Nah, menentukan itu butuh objek. Nggak mungkin kita hanya bilang usaha kita akan menentukan. Terus kita diem misalnya. Pasti orang yang kita ajak omong bingung. Menentukan apa gitu ya. Jadi menentukan ini butuh objek. Dan kalau teman-teman menemukan ada kata kerja yang butuh objek, kok setelahnya tidak ada objeknya langsung diikuti keterangan, itu harusnya pasif. Jadi betul sekali misalnya. Jadi harusnya itu bukan it does not determine, tapi harusnya pasif, yaitu be verb 3. Jadi harusnya it is not determined pakai ed teman-teman. Seperti itu. Verb 3 ya, be verb 3. Jadi jawaban yang benar adalah yang Charlie teman-teman. Oke, jadi sekali lagi, ini materi kita hari ketiga ya. Jadi kalau teman-teman menemukan ada kata kerja yang butuh objek, teman-teman cek setelahnya, ada objeknya enggak? Kalau ada objeknya berarti butuhnya aktif. Kalau tidak ada objeknya, kata kerjanya padahal butuh objek berarti harus dipasifkan. Jadi kalimat yang benar itu berbunyi, the content of scientific journals is set by editorial boards. It is not determined by individual authors. Jadi kalau diartikan, isi dari jurnal-jurnal ilmiah ditentukan atau diatur oleh pihak-pihak editorial. Nah, dia ini maksudnya ke konten ya. Jadi isi dari jurnal-jurnal ilmiah tidaklah ditentukan oleh penulisnya masing-masing atau penulisnya sendiri-sendiri seperti itu. Gitu ya teman-teman. Lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan teman-teman coba lagi. Jangan takut salah, 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman.
Oke, waktunya sudah habis teman-teman ya. Dan silahkan jawaban teman-teman boleh dikirim di chat. Mari kita cek bersama. Dan saya lihat ada jawaban Charlie dan teman-teman. Ada juga yang menjawab Delta. Oke, antara ada juga Alpha ya. Yang pasti saya lihat teman-teman sepertinya tidak ada yang menjawab Bravo. Oke, antara Alpha, Charlie atau Delta. Mari kita cek teman-teman. Kalau ditarik dari depan ke belakang, drones equipped with, ini verb 3 ya alpha teman-teman. Equipped with itu yang dilengkapi dengan seperti itu. Jadi yang alpha ini, nah karena sudah ada predikat capture di situ, jadi yang alpha tidak ada masalah, dia verb 3 ya. Yang bravo itu cameras, yang bravo ini tidak ada penanda jumlah jam tunggal maksud saya, maaf. Tidak ada penanda jumlah tunggal. Nah, kalau ada kata benda kok tidak ada penanda jumlahnya padahal dia bisa dihitung dan terutama tempatnya sebagai objeknya sesuatu. Ini kan objeknya preposisi ya, teman-teman. Maka wajib dijamakkan. Jadi yang bravo tidak ada masalah. Gitu ya. Capture aerial footage with resolution higher. Nah, ini materi kita hari ke-8 tentang gandengan kata. Kalau ada komparatif, di situ kan higher itu komparatif, teman-teman. Artinya lebih tinggi. Nah, komparatif itu gandengannya bukan as. Gandengannya adalah than. Nah, jadi jawabannya adalah yang Charlie. Gitu ya. Nah, kalau yang delta that of, kalau teman-teman menemukan ungkapan that of ya, nah, that-nya itu adalah kata ganti, teman-teman, atau pronoun. Itu sebagai objek dari preposition, pronoun ya, maaf, pronoun. Nah, itu adalah objek dari preposition that, then-nya nantinya, teman-teman. Seperti itu, gitu ya, yang dirubah jadi keterangan. Nah, jadi jawabannya Charlie, materi tentang gandengan kata, kalau ada komparatif ya, entah itu pakai more atau gandengannya adalah then. Kalimat yang benar, drones equipped with cameras capture aerial footage with resolution higher than that of standard video cameras. Jadi drone yang dilengkapi dengan kamera-kamera itu menangkap gambar-gambar aerial, gambar-gambar dari udara gitu ya teman-teman, dengan resolusi yang lebih tinggi daripada itu, maksudnya itu tuh resolusi teman-teman. Jadi daripada resolusi dari kamera video standar. Seperti itu. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan teman-teman coba lagi, jangan takut salah. 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, waktunya sudah habis dan saya lihat teman-teman menjawab delta, delta, delta. Ada juga bravo. Oke, antara delta atau bravo, mari kita cek bareng teman-teman. Kalau ditarik dari depan ke belakang, the United States receives, nah yang alpha nggak ada masalah ya. Hati-hati jangan terkecoh dengan United States ada S-nya ya teman-teman. Karena United States itu nama. Sama kayak kita punya temen namanya Bagus misalnya. Sama kayak kita punya temen namanya misalnya Anis misalnya. Nah kan Bagus sama Anis itu berakhiran dengan S teman-teman. Tapi bukan berarti itu dia jamak. Anis sama Bagus, Anis itu satu orang, Bagus juga satu orang ya. Jadi eh karena huruf awalnya itu huruf besar. Kalau teman-teman menemukan huruf kata yang awalnya huruf besar atau kapital gitu ya. Nah, dia adalah nama dan nama itu akhiran S nggak perlu dianggap ya, teman-teman. Abaikan aja karena itu nama selalu dianggap satu. Makanya yang alfa tidak ada masalah pakai verb SIS kalau subjeknya tunggal. Kemudian considerable funding, funding itu pendanaan gitu ya, kata benda dia teman-teman, makanya dijelaskan pakai kata sifat. Bravo juga tidak ada masalah. For scientific research, nah research ini enggak kata benda yang tidak bisa dihitung. Sebenarnya research itu ada yang bisa dihitung, ada yang tidak bisa dihitung. Jadi bisa dihitung, bisa juga yang tidak bisa dihitung teman-teman. Nah di sini dia bisa kalau misalkan dia tidak bisa dihitung seperti itu gitu ya. Kita cek dulu yang ke belakang kalau menemukan ada kata yang seperti itu ya. Ke belakang di situ from a federal.
Nah, yang salah adalah yang delta. Betul sekali, teman-teman. Petunjuk teman-teman adalah kata grants. Artinya bantuan-bantuan. Ada juga institutions. Itu kan jamak gitu ya. Kalau bendanya jamak, jangan dikasih karena ini artinya sebuah, seekor, seorang, sehelai. Apalagi teman, pokoknya gitu ya. Artinya bendanya itu harusnya tunggal. Nah, yang tidak digarisbawahi jadi petunjuk teman-teman. Berarti petunjuknya grants itu jamak gitu ya. Nggak bisa pakai e. Oke, jadi e-nya harus dihapus. Kalimat yang benar, the United States receives considerable funding for scientific research from federal grants and private institutions. Amerika Serikat itu menerima pendanaan yang besar untuk penelitian ilmiah dari bantuan-bantuan federal, bantuan Amerika Serikat, maksudnya bantuan pemerintah pusat, pemerintah Amerika Serikat pusat gitu ya, dan juga yayasan-yayasan swasta seperti itu. Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Silakan teman-teman coba lagi, jangan takut salah. 30 detik dimulai dari sekarang. Silakan teman-teman. Oke, waktunya sudah habis. Silakan jawaban teman-teman boleh dikirim di chat lalu kita bahas bareng teman-teman. Ada jawaban delta, 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 ada juga alpha. Oke, antara delta sama alpha ya. Mari kita cek bersama teman-teman. Nah, kalau ditarik dari depan ke belakang, in early days, nah yang salah adalah yang alpha teman-teman. Ini sebenarnya kalau dari bentuk dan kelas kata nggak ada masalah ya. Cuman pemilihan katanya, bisa dibilang bentuk juga ya. Karena gini, still itu kan artinya baja teman-teman. Masa baja dilakukan? Jadi ini secara makna atau arti ya. Baja itu bukan dilakukan ya teman-teman. Nah ini kalau konteksnya itu harusnya dibuat atau dihasilkan. Jadi harusnya pakainya bukan pakai dan tapi pakainya adalah made. Oke, artinya harusnya kalimatnya berbunyi. Jadi jawabannya alpha ya teman-teman. Kalimatnya harusnya berbunyi, in early days steel was made by smelting iron ore in a blast furnace, then adding carbon to adjust its hardness and strength. Kalau yang Bravo smelting verb ing karena dia jatuh di setelah preposisi by. Jadi nggak ada masalah, jeren ya teman-teman. Kalau yang Charlie sebelumnya ada to. Nah khusus preposition to itu boleh diikuti verb satu. Nah jadi adjust nggak ada masalah teman-teman. To infinitive gitu ya. Nah kalau yang delta strength itu kata benda. Nah kalau teman-teman cek sebelumnya kata n, petunjuknya teman-teman n di situ ya. Hardness itu juga kata benda. Artinya tingkat kekerasan. Kalau strength itu tingkat kekuatan. Nah sama-sama kata benda, nggak ada masalah teman-teman. Seperti itu. Oh, strengthness ya. Nah, kalau teman-teman penasaran nih dengan ada nggak ya strengthness kan biasanya kita terjebak dengan ini namanya suffix teman-teman. Suffix itu imbuhan di akhir kata. Misalnya yang biasa kita pelajari tuh kata kerja itu bisa ditambahkan s, ditambahkan ing. Nah, itu namanya suffix. Dan suffix atau imbuhan di akhir itu ada yang eh, merubah kelas katanya. Contohnya verb ditambahkan ing, teman-teman. Bisa jadi gerund, jadi kata benda ya, yang awalnya verb itu kata kerja, jadi gerund, atau present participle. Materi kita hari ke-6 itu jadi kata sifat. Jadi awalnya kata kerja jadi kata sifat karena mendapatkan imbuhan tadi. Nah, salah satunya adalah TH sama nes teman-teman ya. Tapi salah satu saja. Jadi misalnya nih teman-teman pakai kata grow. Contohnya yang tadi dicontohkan ada kata grow ya teman-teman. Kita coba cari kata grow. Walaupun tidak semua, tapi ada namanya derivation atau turunan kata, teman-teman. Nah, itu di kamus itu di atasnya ada bentuk-bentuknya, teman-teman. Jadi grow itu kelas katanya adalah kata kerja. Tapi kalau teman-teman nyari turunannya, nah itu misalkan kata benda ya. Jadi yang awalnya dari kata grow kita mau rubah jadi kata benda itu apa alternatif atau bukan fasilitas ya, alternatif ya, teman-teman. Itu ada yang pertama grower. Grower itu artinya penumbuh, entah itu orangnya atau alatnya. Kata benda ya.
Kemudian growth yang tadi saya bilang, growth itu pertumbuhan, jadi prosesnya teman-teman. Tapi pertumbuhan itu kata benda ya. Undergrowth, nah kadang ketambahan sebelumnya juga. Outgrowth, nah sebelumnya juga ya. Kalau yang sebelumnya itu namanya prefix teman-teman. Nah jarang sekali prefix itu yang mengganti kelas kata. Biasanya cuma nambahkan arti saja atau konteks gitu ya teman-teman. Nah kemudian ada adjektif, kata sifat. Nah grow yang awalnya kata kerja bisa jadi kata sifat misalnya growing. Ya kan? Kenapa verb ing tidak bisa jadi predikat? Karena dia berubah jadi kata sifat. Seperti itu. Kemudian ada verb 3 juga, grown. Artinya yang sudah tumbuh biasanya untuk manusia ya, grown up. Yang sudah dewasa, yang sudah matang seperti itu. Kemudian kata kerjanya itu grow sama outgrow. Seperti itu. Nah nggak ada growthness nggak ada ya teman-teman. Karena TH itu sudah akhiran untuk penanda kata benda. Yang awalnya grow ketambahan growth. Nah sama kayak strong. Sama kayak strong teman-teman. Kalau kita cari di kamus kata strong. Nah kata strong itu ada word family-nya atau derivation yang tadi disebutkan tadi teman-teman. Nah kata bendanya adalah strength. Jadi tidak ada strengthness teman-teman. Jadi untuk mengeceknya itu kalau teman-teman siapa tahu penasaran gitu ya. Bagaimana kita bisa tahu turunan katanya atau word family-nya itu dari bagian atas ini. Walaupun tidak semua kata punya ya teman-teman. Tapi kalau teman-teman pengen ngecek kata yang punya turunan katanya itu di bagian ininya. Seperti itu. Gitu ya Mister Denny ya. Jadi cukup strength saja Mister. Oke, nah kita lanjut ya. Jadi kalimat yang benar, sorry tadi ini sudah ya teman-teman. Kita lanjut ke nomor berikutnya. Silahkan teman-teman coba dulu, jangan takut salah. 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan teman-teman. Oke, waktunya sudah habis. Silahkan jawaban teman-teman boleh dikirim di chat, lalu kita bahas bersama ya. Dan saya lihat ada jawaban Delta, Delta Bravo, oke, ada jawaban Bravo juga. Bravo atau Delta. Mari kita cek. Ada juga Charlie, teman-teman. Oke, antara Bravo, Charlie atau Delta. Mari kita cek bersama. Kalau ditarik dari depan ke belakang, a diamond, alpha nggak ada masalah ya, karena ada e di situ. Otomatis bendanya harus tunggal. A diamond, nah kata kerjanya pakai verb ICS juga, berarti diamond tidak ada masalah ya, teman-teman. A diamond forms when carbon atoms are, nah are juga ada masalah, teman-teman. Yang Bravo nggak ada masalah, karena subjeknya adalah carbon atoms. Jamak dia, gitu ya. Jadi atom-atom karbon itu dikenakan atau dikenai ke extreme heat. Nah, heat itu tidak bisa dihitung ya, teman-teman. Makanya tidak ada penanda jumlah di situ dan dia tidak dijamakkan. Dia dijelaskan oleh kata sifat extreme. Charlie tidak ada masalah. Ini urutannya juga sudah benar ya. Adjektif dulu baru kata benda. Extreme heat and pressure or some. Nah, yang salah adalah yang delta, teman-teman. Jadi some di sini ini karena dia diikuti kata benda tunggal ya. Jadi bukan artinya beberapa, some di sini artinya suatu. Nah, dia adalah salah satu keluarganya artikel. Tapi dulu waktu kita kata sifat tidak saya tulis secara langsung, tapi saya sampaikan. Ada every, ada some, ada each ya, teman-teman. Nah, itu adalah contoh eh, keluarganya artikel. Nah, kalau sudah ada artikel atau aturan 1, 2, 3 ketika kita belajar dulu belajar kata sifat materi hari ke-6 ya teman-teman. Ada aturan 1, 2, 3 yaitu kita hanya boleh pilih salah satu saja entah itu artikel, entah itu demonstratif adjektif, entah itu possessive adjektif itu salah satu saja. Oke, nah itu karena sudah ada some keluarganya artikel tidak perlu pakai n lagi, tidak boleh pakai n lagi teman-teman. Jadi yang salah yang delta ya, harusnya cukup pakai other, kembali ke bentuk dasarnya. Oke, nah jadi kalimat yang benar, a diamond forms when carbon atoms are subjected to extreme heat and pressure or some other geological condition deep within the earth. Jadi kalimat kalau diartikan, sebuah berlian itu terbentuk ketika atom-atom karbon itu dikenai
atau dikenakan eh, panas dan tekanan yang ekstrim, yang tinggi gitu ya, atau suatu kondisi geologis yang lain jauh di dalam perut bumi. Seperti itu. Lanjut lagi ke nomor berikutnya. Oh, ternyata sudah habis teman-teman ya. Oke, nah sambil saya absen nih, eh, kurang lebih error analisis seperti itu ya teman-teman. Tapi siapa tahu teman-teman ada yang ingin ditanyakan. Kalau teman-teman ingin unmute boleh, atau kalau teman-teman ingin tulis di chat juga boleh sembari saya absen. Silakan teman-teman. Oke, sudah selesai saya absen. Sepertinya belum ada yang unmute teman-teman ya. Dan sepertinya juga di chat saya lihat tidak ada yang bertanya. Baik. Atau nanti gini, sebentar ternyata ada pertanyaan nih dari Miss Anissa. Untuk error analysis itu berapa soal Mister tadi? Nah, error analysis itu mulai nomor 16 sampai 25 teman-teman. Jadi bisa dibilang ada 25 soal. Nah, untuk yang part A itu nomor 1 sampai 15, jadi cuma 15 soal. Jadi bisa dibilang error analysis ini soalnya lebih banyak daripada jenis soal yang sentence completion yang selama ini kita latih sebelum error analysis, teman-teman. Gitu ya. Nah, kalau itu kan cuma 15. Nah, kalau ini yang kita pelajari hari ini nanti soalnya ada 25. Dan sebenarnya teman-teman bisa sambil belajar bab 1 sampai bab 8 itu sebenarnya bisa memperkuat pengetahuan teman-teman dengan yang akan nantinya keluar di error analysis. Tentunya dengan vocab gitu ya. Karena banyak juga di error analysis itu yang berhubungan dengan vocab. Makanya ada namanya written expression teman-teman. Atau fixed expression. Jadi ungkapan yang memang sudah baku. Nah itu vocab seperti itu. Gitu ya misalnya saya. Kemudian ada pertanyaan dari Miss Navia. Mister, jadi untuk soal error analysis ini sebenarnya gabungan dari materi sebelumnya. Betul sekali, Miss. Jadi makanya kenapa saya pisahkan ya teman-teman error analysis ini karena memang sebenarnya cuman review saja. Jadi cuman pengulangan saja. Materi hari pertama sampai hari ke-8 cuman acak gitu ya teman-teman dan juga bentuk soalnya sedikit berbeda. Seperti itu dan tentunya sekali lagi vocab sangat diperlukan di sini teman-teman karena ada ungkapan-ungkapan yang kadang itu bentuknya itu sudah baku. Makanya sebutannya written expression. Jadi ungkapan-ungkapan yang memang sudah tertulis, sudah baku gitu teman-teman. Seperti itu. Masih kagok, Mister? Mungkin karena gabungan semua materi. Nah, sebenarnya karena kagok atau karena apa ya? Kita asing gitu ya. Kagok itu kan asing gitu, teman. Karena baru teman-teman baru kenalan gitu. Nah, saran saya teman-teman biasakan. Jadi praktekkan teman-teman hajar terus latihannya, terutama yang berkaitan dengan error analysis. Kalau teman-teman ingin menggali tentang error analysis ya, error analysis teman-teman sering-sering kerjakan, hubungkan aja dengan materi-materi yang sebelumnya kita pelajari gitu. Pasti nyambung nanti teman-teman. Dan juga vocab tentunya ya, karena vocab juga banyak vocab yang tidak tercover di bab-bab sebelumnya. Walaupun vocab itu juga termasuk ke dalam kelas kata teman-teman. Gitu ya. Cuman kayak misalnya nih depend misalnya. Depend itu gandengannya adalah on, depend on atau rely itu on gitu ya dan lain-lain. Nah itu yang saya maksud teman-teman itu adalah bab vocab dan vocab itu belajarnya itu nggak bisa singkat karena banyak sekali kata-kata dalam bahasa Inggris seperti itu. Semakin kesini semakin sulit harus lebih teliti. Nah betul sekali misalnya tapi gini ketelitian atau kehati-hatian ya teman-teman nanti akan terbentuk menjadi insting. Semakin teman-teman terbiasa yang awalnya kan kita hati-hati karena kita belum terlalu kenal gitu ya dengan soalnya teman-teman. Tapi kalau teman-teman sudah kenal, ketika melihat soal itu langsung otomatis kayak apa ya? Kayak di otak tuh kayak udah pasti jawabannya ini. Udah pasti jawabannya ini. Udah semakin yakin seperti itu. Makanya teknik yang sebenarnya menurut saya itu kan sederhana sekali, teman-teman. Nah, mungkin karena teman-teman baru kenalan hari ini dengan materi itu, mungkin teman-teman masih kagok tadi, masih asing tadi. Tapi saya yakin, saya pun juga ngerasain teman-teman. Ketika sudah terbiasa, sudah
kasarannya itu sudah hafal lah ya, mungkin disebutnya makan sehari-hari gitu, saking seringnya. Nah, ketika melihat soal aja teman-teman itu sudah langsung kelihatan. Tapi tadi saya lihat teman-teman ada juga yang sudah mulai terbiasa dengan error analysis atau mungkin sebelumnya teman-teman sudah belajar TOEFL sepertinya ya, atau belajar mandiri TOEFL sebagainya di error analysis terutama. Ketika timer saya klik, saya lihat teman-teman sudah ada yang menjawab tadi. Wah, berarti memang kepekaan teman-teman atau ketelitian teman-teman sudah terlatih. Seperti itu. Jadi ketelitian atau kehati-hatian nanti memang pertama-tama itu teman-teman akan menghabiskan banyak tenaga atau cakra gitu ya untuk menjawab soalnya. Tapi ketika sudah terbiasa itu teman-teman santai, nggak terlalu yang apa namanya, nggak terlalu yang mengeluarkan banyak tenaga atau pikiran seperti itu. Iya betul sekali Miss Anita, belum terbiasa saja. Saya dulu waktu pertama belum terbiasa juga, padahal sudah dibahas sering ya dan mungkin saya pernah sampaikan ke teman-teman, saya dari kecil memang suka bahasa Inggris gitu. Tapi ketika pertama kenal TOEFL juga kepleset-pleset gitu tuh. Oh iya ya, jadi nanti kayak gitu. Ketika dijelaskan oleh tutor saya dulu. Jadi saran saya memang teman-teman mohon biasakan kalau teman-teman ada waktu luang. Nanti kalau ada pertanyaan apapun, silakan teman-teman misalkan nyaman lewat Japri bisa Japri saya atau kalau misalkan tidak masalah di grup, misalkan teman-teman ingin di grup ya menghidupkan diskusi dengan teman-teman yang lain silahkan juga. Seperti itu. Nah, sepertinya tidak ada pertanyaan lagi atau nanti kalau teman-teman mereview rekamannya ya, dan sambil mencatat menemukan kesulitan, saya mohon untuk ditanyakan dulu. Oke, teman-teman, nanti saya bantu menjawab atau kalau di grup nanti misalkan saya slow respon kan ada teman-teman yang lain juga yang mungkin ingin memastikan apakah pemahaman saya benar. Nah, teman-teman juga bantu jawab gitu. Misalkan nanti sudah benar ya mungkin saya kasih apa namanya? Emot ya, emoticon itu centang atau apa gitu untuk mengkonfirmasi bahwa jawabannya itu benar atau kalau misalkan kurang atau salah nanti saya tetap akan luruskan, seperti itu. Nah seperti biasa terima kasih ya teman-teman atas kehadiran teman-teman semua hari ini. Semoga yang kita pelajari bermanfaat. And I'll see you in the next one. The last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a good night everyone.